Berikutnya kita masuk ke kenapa sih kok otomasi industri itu diperlukan gitu. Yang pertama mau nggak mau ya, walaupun ini isu yang tidak enak buat didengar gitu ya. Satu dan dua itu adalah tentang tenaga kerja. Yang pertama to increase labor productivity. Untuk menghasilkan satu produk, mana yang lebih bagus? Pakai dua orang atau pakai satu orang? Kalau saya sebagai seorang pengusaha yang memiliki pabrik, ya saya pasti pakai satu orang. Realitanya seperti itu. Kalau kita mau bersaing produk kita di pasar, ya kita harus cost reduction. Nah, cost reduction terbesar yang bisa kita lakukan itu adalah dari biaya gaji karyawan. Real, seperti itu yang ada di industri. Mau nge-reduce cost apa? Energi, tiap tahun juga naik kan? Material, hampir nggak ada ceritanya material bahan baku produksi itu turun, pasti naik. Dan kita nggak bisa campur tangan tentang itu. Gaji karyawan itu pasti naik juga. Nah, dengan mengotomasi kita bisa menghemat energi. Gitu. Dengan mengotomasi kita bisa mereduce jumlah tenaga yang bekerja di situ. Nah, kemudian otomasi ini juga diperlukan untuk memitigasi efek dari jumlah karyawan kita. Misalnya dari satu line produksi itu bisa dikerjakan dengan 5. Kemudian kita cicil otomasinya sedikit demi sedikit ternyata bisa 4. Nah, yang satu itu bisa kita pindahkan ke tempat yang lain. Mungkin nggak langsung berupa pengurangan karyawan ya, karena itu juga nggak mudah itu. Biasanya kita mau scale up produksi, tapi kita nggak mau nambah orang. Nah, yang dilakukan adalah mengotomasi sebagian, orang yang lama dipindahkan bagiannya. Nomor 4 adalah to remove routine manual and clerical tasks. Satu hal yang paling mudah diotomasi itu adalah yang rutin. Misalnya kita mengalirkan produk dari satu mesin produksi ke produksi yang lain, yang tadinya dibawa sama orang didorong. Kita kasih conveyor, kita taruh barangnya di conveyor itu sudah selesai. Orangnya nggak diperlukan lagi, bisa ngerjain yang lain. Karena sifatnya rutin dan gitu aja. Berikutnya to improve worker safety. Contohnya di produksi mobil ada orang ngelas, ada orang ngecat. Itu kan kalau di tempat-tempat yang skala produksinya kecil itu masih pakai manual. Orang yang ngelas di situ, orang yang ngecat itu. Sehari dia bisa 8 jam, 7 sampai 8 jam tuh ngecat terus atau ngelas terus. Bisa Anda bayangkan bagaimana kualitas udara yang dihirup sama dia selama kerja. Nah, itu dari sisi safety-nya rendah banget. Yang seperti itu yang pelan-pelan akan digeser ke robot yang ngerjain. Kita buat robot yang bisa ngelas. Kita kasih tahu, kita ajari robot di titik-titik mana saja dia harus ngelas. Kita buat robot yang bisa painting. 6. To improve product quality. Product quality itu kaitannya sama human error ya, kalau dikerjakan sama orang. Dari jam 8 semangat kerjanya. Lama-lama semangatnya turun. Konsentrasinya, intensitas kerjanya juga turun. Karena manusiawi gitu, orang. Tapi kalau robot, mesin gitu, selama Anda pasok listriknya benar, Anda pasok air pressure-nya atau tekanan udaranya itu benar, nggak ada mood-moodan gitu, nggak ada robot bad mood gitu, atau capek, lelah, kan nggak ada ya. Dia konsisten gitu, di level terbaiknya itu bisa jalan terus. Nomor 7, to reduce manufacturing lead time. Misalnya dalam satu hari tadinya kita bisa produksi 1000, dengan otomasi bisa jadi kita tingkatkan 2 kali lipat satu hari. Karena mesinnya nggak perlu istirahat, nggak perlu capek gitu. Dan kalau pekerjaannya itu sudah rutin, sudah biasa dikerjakan, makin lama kita bisa pelajari bagian mana yang bisa diperingkas, bagian mana yang bisa dipercepat dengan proses otomasi. Nomor 8, to accomplish what cannot be done manually. Kadang beberapa pekerjaan itu tidak bisa dilakukan secara manual. 1-2 kali bisa, tapi kalau terus-menerus capek lama lagi. Maka lebih baik dilakukan secara otomatis.
Misalnya sorting di dunia pertanian itu ada sorting untuk buah mana yang matang, mana yang enggak gitu ya. Indikator matangnya dari warna gitu. Kalau pakai manual kan orang milihin satu-satu ya. Tapi kalau kita sudah belajar computer vision, image processing misalkan, buah yang mau disort itu kita gelontorin aja gitu. Nanti bisa kelihatan mana yang warnanya merah, kuning, hijau. Langsung bisa kesortir. Yang kesembilan adalah to avoid the high cost of not automating. Nah, kalau tidak dilakukan proses otomasi, ternyata mahal bayar karyawannya, mahal ngejar waktu produksinya gitu. Maka disitulah proses otomasi mulai diperlukan.